Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab faedah zikir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kurang zikir maka hancur ruhnya dan hancur jasadnya. Inilah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr ayat 19. Jadi kalau orang kurang zikir akan hancur ruhnya, akan hancur jasadnya. Maka semuanya akan menjadi rusak bila kita kurang zikir. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, maka Allah akan sayangi kita, Allah akan tolong kita di dalam setiap kesempitan, di dalam setiap permasalahan akan diangkat oleh Allah. Itulah faedah zikir yang ke-34. Zikir selalu meningkatkan derajat seseorang. Nanti orang yang senantiasa banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu derajat itu perjalanan 500 tahun. Jadi selisih satu derajat amalan seseorang berarti jarak menempuh surganya itu 500 tahun tiap derajatnya. Begitu jauhnya. Jadi kita di dunia ini ketinggalan sedikit saja merasa penderitaan yang berkepanjangan, apalagi di akhirat itu tiada batas waktunya. Maka sebelum penderitaan itu kita alami, maka kita ikuti apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah menyampaikan zikir itu baik di tempat tidur, di pasar, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, ketika dalam kelezatan ataupun dalam kenikmatan. Dalam keadaan susah zikir, dalam keadaan gembira berzikir, dalam keadaan apapun banyaklah zikir kepada Allah. Bahkan diajarkan hu Allahu awakil, setiap keluar nafas kita, tarik nafas hu, keluar Allah, itu juga daripada zikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah. Tidak ada suatu perkara apapun yang dapat menyebabkan kenaikan derajat setiap waktu kecuali zikir. Jadi orang banyak zikir itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang hatinya telah dipenuhi dengan nur zikir. Jadi orang yang banyak zikir ini hatinya banyak nur, dari ada cahayanya. Banyak cahaya, maka bisa penerang hidup dunia dan akhiratnya. Saat tidur pun akan lebih baik daripada orang yang bangun malam. Tetapi kalau kita senantiasa tidak berzikir, diibaratkan orang yang lalai. Jadi kata Nabi, sebelum khatam Quran kamu jangan tidur. Sebelum kamu sodako seluruh umat Islam jangan tidur. Apakah bisa menghatamkan Quran sebelum tidur? Maka cukup membaca Qul huwallahu ahad. Terus membuat orang Islam semuanya ridho dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti baca sholawat, istighfar, kemudian Qul huwallahu ahad, baru baca doa tidur. Itu kalau kita lakukan, maka tidur kita dijaga para malaikat. Tetapi kalau kita tidak membaca doa, maka tidur kita akan dibarengi oleh setan laknatullah. Inilah pentingnya kalau kita mau belajar agama, sehingga hidup kita akan tertata dengan baik. Setiap keluarnya pas, setiap detik, setiap saat hanya ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini tidak ada kesempatan untuk bersedih, untuk stres, untuk sedih dan stres, tidak ada kesempatan bila kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang stres karena kurang zikir. Maka banyak zikir, banyak baca Quran, itu adalah obatnya hati yang lagi tidak
suasana ndak enak, banyak zikir, sholat, itulah obat yang paling mujarab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 35, zikir 36, amalan yang disertai dengan zikir akan menghasilkan nur. Jadi kalau amalan-amalan itu senantiasa diikuti dengan zikir, hatinya akan bercahaya, hatinya akan hidup, diberikan nasihat Quran, nasihat hadis Rasul, itu langsung diamalkan. Contoh, menambah sholat kedua itu lurus imam ke kanan terus ke kiri. Nah ini loh, kalau tidak diberi kepahamnya seenaknya hawa nafsunya. Sudah seringkali yang tahu itu membimbing. Jadi sunnahnya Nabi itu kalau sholat melihat jamaahnya, ditata dulu rapi baru dimulai sholatnya. Maka senantiasa imam melihat para jamaah dulu baru memulai sholat. Jadi kita yang sudah belajar ini senantiasa peduli kepada teman kita yang belum tahu. Mereka bukan tidak peduli, belum tahu. Jadi nyusun sholat adalah saf kedua itu lurus imam ke kanan dan ke kiri, itu akan mendapatkan pahala seperti diberi kehidupan dunia akhirat, itu diberikan semuanya. Nanti kalau menjaga sunnahnya Nabi, maka kita akan menjadi hidup bahagia. Jadi amalan itu kalau senantiasa kita barengi dengan zikir, maka hati kita menjadi hidup. Kalau hati hidup itu satu kali diberitahu pasti seumur hidup dilakukan. Tapi kalau hatinya tidak hidup, tidak ada kepedulian, diberi nasihat Nabi, diajari Nabi seperti itu, nggak diamalkan, mudah lupa. Maka supaya tidak lupa, kita diajarkan setiap selesai sholat, selesai zikir, Al-Fatihah itu doa. Itu doa sangat mujarab itu ya suratul Fatihah itu. Kalau anak panjenengan pengen pinter, malam bacakan setelah sholat isya itu Al-Fatihah 7 kali. Nanti anaknya berangkat sekolah, minumkan. Maka anak itu akan menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang manut, anak yang gak nakal. Nah, itu konsep resepnya para wali, para ulama. Anak-anaknya kecil 5 tahun, 3 tahun bisa hafal Quran, yaitu yang diamalkan. Nah, kan sepele, tapi khasiatnya luar biasa. Nah, ini juga ijazah-ijazah dari para guru. Kemudian zikir sebut akan selalu menyertainya di dunia dan akhirat sampai alam kubur. Jenengan iki nek seneng zikir, isok kanggo konco nong donya lan akhirat, nong alam kubur. Sampai nong alam kubur iki, nong alam kubur iku enek lubang sebesar jarum neraka geni iku mlebu rono, Pak. Siang malam bergelimpangan sampai dino kiamat. Iku wong sing gak ngamal agama. Lah wong sing ngamal agama kaya tidure pengantin, wis turu kaya enak niku lho. Ngerti-ngerti wis hari kiamat wis nang swarga. Lah itu lho wong nek amal agama nang donya. Lah iki dijelasi ngoten niku, nek jenengan atine ora urip, ya wis wangel gak gelem ngamalno. Monggo niku jenengan wis sing istiqomah dijak koncone, disampekne supaya napa jenengan besok bareng meneh karo koncone nang swarga iso ngobrol bareng. Ya wis kaya nang donya ngeten iki, Pak. Gambarane dijelasne jelas gamblang kalian Kanjeng Nabi. Lah kok ero Nabi wis tau nang neraka, wis tau nang swarga, kabeh wis seru, makane iso cerita. Nah niku kudu diyakini kelawan iman. Nah nek awak dhewe imane lurus, ya tambah apik ngamalne agama. Tapi nek mboten belajar, ya wis sakarepe dhewe ngamal agama niku. Akhire napa? Diibaratne Kanjeng Nabi, amalan sing kropos, amalan sing ompong ora mentes. Ibarat nandur, awak dhewe niki nang donya kan ditandur karo Gusti Allah. Sing mentes ya diopeni, sing gabuk nggih urup-urup. Nek nang neraka niku urup-urupe kan watu karo menungso. Nah nek nang donya kok pari gabuk nggih ngobong boto lah. Pak Ustadz Salman niku sering ngoten niku nek khotbah jelas ngoten niku. Jadi niku gambarane donya, monggo di betul-betul di
masukkan di dalam hati agar kita ini tidak terlena dengan kesenangan dunia yang singkat. Seberapapun kesenangan dunia tidak bisa kita miliki kecuali kita tinggalkan semuanya. Rumah yang bagus katanya miliknya, bukan. Wong kita hanya sebentar dunia. Yang memiliki adalah ahli waris kita, yang kita bawa, yang kita miliki, harta yang kita sedekahkan, umur yang kita gunakan untuk amal, sehat yang kita gunakan untuk amal. Semua itu akan menjadi teman kita ketika kita sudah sampai alam kubur, sampai alam akhirat, sampai alam barzah. Kita ini akan mengalami 7 alam: alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan semuanya sudah kita lakukan. Tinggal sebentar lagi kita akan nyampe ke alam kubur. Maka perlu bekal yang seperti diceritakan Kanjeng Nabi, bahwa kita kalau kurang amal maka kubur kita akan menjadi penderitaan yang amat berkepanjangan. Jadi belum sampai akhirat itu di alam kubur sengsara bukan main. Bahkan ditemani ular yang bernama Suja al-Khara, tiap hari kalau jengking nyembur awak iki hancur diutuh nenek terus ngoten niku lho. Jelas digamblang kali Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Kemudian orang yang zikir, nur itu akan berjalan di depan ketika melintasi sirat. Jadi kalau kita ini banyak zikir, orang yang nggak bisa nyebrang jembatan sirat. Jadi nur itu petunjuk. Jadi jenengan akeh zikir lewati jembatan sirat itu kayak dituntun nanti gampang. Dan itu faedah zikir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am 112. Dan apakah orang-orang yang sudah mati sesat kemudian kami menghidupkannya menjadikan seorang muslim dan kami memberinya cahaya, yang dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah manusia, cahaya itu senantiasa bersamanya seperti orang yang berada dalam gelap gulita yang sekali-kali ia tidak mungkin keluar darinya. Jadi kalau orang banyak zikir, ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am 122. Jadi akan menjadi pembimbing, penuntun nanti ketika melewati jembatan sirat. Nah, kita jelaskan besok untuk keterangan surat Al-An'am 122 ini. Jadi kita sedikit-sedikit 5 menit. Yang penting tambah amal, tambah ilmu, sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan agama, dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah, syariat Allah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, sehingga kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.